Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semuanya, kembali lagi bertemu dengan Teacher II. Sekarang kita akan membahas materi mengenai tenaga eksogen dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Tenaga eksogen dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Yang pertama, pelapukan. Pelapukan batuan adalah proses perombakan batuan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil karena faktor sinar matahari, air, gletser, reaksi kimia, dan kegiatan organisme. Proses pelapukan dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, pelapukan mekanik atau fisik. Perombakan batuan menjadi bagian yang lebih kecil tetapi tidak mengubah unsur kimia dari batuan tersebut. Yang kedua, pelapukan kimiawi, yaitu perombakan batuan yang menyebabkan perubahan susunan kimia pada batuan tersebut. Yang ketiga, pelapukan organik, yaitu perombakan batuan dengan bantuan organisme dan tumbuhan. Yang kedua, kita masuk pada erosi. Secara umum, erosi dapat diartikan sebagai pemindahan batuan dari suatu wilayah ke wilayah lain. Adapun tahapan pemindahan tersebut ada tiga. Yang pertama, detachment, yaitu pelepasan batuan dari batuan induknya. Yang kedua, transportasi, yaitu pemindahan batuan dari suatu tempat ke tempat lain. Yang ketiga, sedimentasi, yaitu pengendapan batuan yang terkikis. Berdasarkan kecepatannya, erosi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, erosi geologi, yaitu proses penghancuran tanah seimbang dengan proses pembentukannya. Yang kedua, erosi tanah, yaitu penghancuran batuan jauh lebih cepat daripada pembentukannya. Berdasarkan zat pengikisannya, erosi dibedakan menjadi 4. Yang pertama, erosi air, yaitu pengikisan yang disebabkan oleh gerakan air. Nah, erosi batuan ini oleh air mengalami 4 tingkatan, yaitu erosi percik, erosi lembar, erosi alur, dan erosi parit. Yang kedua, erosi angin, yaitu erosi oleh angin yang biasanya terjadi di daerah gurun yang memiliki iklim kering. Yang ketiga, erosi gelombang laut atau abrasi adalah pengikisan batuan oleh gelombang laut. Faktor-faktor penyebab abrasi, yang pertama kekerasan batuan, yang kedua gelombang laut, yang ketiga kedalaman laut, dan yang keempat jumlah material kerikil dan pasir yang dibawa oleh gelombang laut. Yang keempat, erosi glasial, yaitu pengikisan batuan yang disebabkan oleh gletser yang terdapat di wilayah kutub atau di puncak pegunungan yang tinggi. Yang ketiga, kita masuk pada sedimentasi. Setelah proses pelapukan dan erosi, terjadi proses pengendapan atau dikenal dengan sedimentasi. Proses ini dia mengalami berbagai tahapan sebelum terbentuk formasi batuan sedimen. Awalnya sedimen atau partikel-partikel kecil batu terbawa oleh air, gaya gravitasi, gletser, dan angin kemudian mengendap di tempat yang lebih rendah. Berdasarkan media transport sedimen tersebut, ke tempat pengendapannya, batuan sedimen dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, sedimen fluvial, yang kedua, aeolis, yang ketiga, marin, dan yang keempat, sedimen glasial. Berdasarkan tempat pengendapannya, batuan sedimen dapat dikelompokkan menjadi yang pertama sedimen fluvial, yaitu pengendapan material yang terangkut oleh air di sepanjang aliran sungai. Yang kedua, sedimentasi aeolis, yaitu pengendapan batuan yang dibawa oleh angin, sedangkan sedimentasi marin, yaitu pengendapan hasil material abrasi di sepanjang pantai. Bentuk bentang alam yang disebabkan oleh sedimentasi ini, yang pertama pantai, yaitu tempat interaksi antara air laut dan daratan. Yang kedua, bar atau gosong pasir yang memanjang sebagai hasil pengerjaan air laut. Dan yang ketiga, tombolo, yaitu daratan yang terbentuk saat punggungan pasir memanjat ke arah lepas pantai dan menghubungkan pulau di lepas pantai dengan pantai. Selanjutnya kita masuk pada materi pembentukan tanah dan persebaran jenis tanah.
Nah, mengenai tanah, tanah adalah lapisan bumi paling atas yang terdiri dari bahan padat, cair, gas, dan mikroorganisme yang secara bersama-sama merupakan tempat tumbuhnya tanaman. Tanah berasal dari bebatuan yang mengalami pelapukan. Berubahnya batuan menjadi partikel tanah disebabkan oleh suhu, air, dan organisme. Untuk proses pembentukan tanah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor iklim, yang kedua organisme yang hidup di dalam tanah beraktivitas dan mengeluarkan zat tertentu yang dapat menghancurkan batuan. Yang ketiga, bahan induk batuan asal yang mengalami pelapukan dan menjadi tanah. Yang keempat, topografi suatu daerah atau bentuk suatu daerah. Yang kelima, durasi waktu terjadinya pelapukan yang dialami oleh batuan induk. Selanjutnya kita masuk pada sifat-sifat fisik tanah. Yang pertama, keasaman tanah. Tanah yang subur adalah jenis tanah yang memiliki tingkat keasaman yang sesuai karena beberapa jenis tanah memiliki nilai pH kurang dari 7,0 atau asam dan tanah dengan nilai pH lebih dari 7,0 basa. Yang kedua, warna tanah. Warna tanah pada setiap jenis tanah berbeda-beda. Faktor yang mempengaruhinya yaitu kadar bahan organik dan kadar mineral. Yang ketiga, tekstur tanah adalah ukuran partikel-partikel tanah yaitu pasir, debu, dan liat. Yang keempat, struktur tanah adalah ikatan butiran pasir, debu, dan liat sehingga membentuk suatu gumpalan. Yang kelima, permeabilitas tanah adalah kemampuan tanah dalam menyerap air. Yang keenam, konsistensi, yaitu sifat ini sangat berpengaruh terhadap teknis pengolahan tanah. Ada beberapa horizon tanah atau dikenal dengan lapisan tanah jika diurutkan dari permukaan. Yang pertama, horizon O atau horizon organik adalah lapisan tanah paling atas yang berasal dari berbagai sisa material organik. Yang kedua, horizon A terdiri dari material organik berwarna gelap yang disebut dengan humus atau bunga tanah. Yang ketiga, horizon E atau horizon eluvial adalah lapisan tanah yang berwarna lebih terang akibat pencucian intensif oleh air. Yang keempat, horizon B adalah lapisan material hasil pencucian di horizon eluvial yang terkumpul. Sedangkan yang kelima, horizon C adalah lapisan tanah terbawah yang terdiri atas batuan induk yang mulai menunjukkan tanda-tanda pelapukan. Sedangkan lapisan yang terakhir yaitu horizon D atau R adalah horizon tempat batuan induk yang belum mengalami pelapukan berada. Selanjutnya, jenis-jenis persebaran dan pemanfaatan tanah. Yang pertama, tanah vulkanis, yaitu tanah hasil pelapukan, bahan padat dan bahan cair yang dikeluarkan oleh gunung berapi. Tanah vulkanis ini terdiri dari dua jenis, yaitu regosol yang memiliki ciri berbutir kasar dan berwarna kelabu, dan yang kedua andosol memiliki ciri yaitu berbutir halus, tidak mudah tertiup angin. Yang kedua, tanah aluvial adalah berasal dari endapan lumpur yang dibawa aliran sungai. Yang ketiga, tanah gambut atau orgasonol atau dikenal dengan tanah rawa adalah tanah yang terbentuk dari pembusukan tanaman rawa. Yang keempat, tanah potsolik merah kuning adalah tanah yang terbentuk dari batuan kuarsa. Yang kelima, tanah kapur adalah jenis tanah hasil pelapukan dari batuan kapur atau batuan endapan. Yang keenam, tanah litosol adalah tanah yang berasal dari jenis batu-batuan keras yang belum mengalami proses pelapukan secara sempurna. Yang ketujuh, tanah latosol adalah jenis tanah tua. Tanah ini terbentuk dari batu api yang kemudian mengalami proses pelapukan lebih lanjut. Yang kedelapan, tanah potsol atau tanah pucat adalah tanah yang terbentuk karena pengaruh suhu rendah dengan curah hujan yang tinggi. Yang kesembilan, tanah mergel adalah campuran tanah liat, kapur, dan pasir. Yang kesepuluh,
tanah laterit adalah tanah hasil pencucian karena pengaruh suhu rendah dan curah hujan tinggi. Dan yang terakhir, tanah humus adalah tanah yang terbentuk dari pelapukan tumbuh-tumbuhan. Kita lanjutkan ke pemanfaatan dan konservasi tanah. Konservasi tanah merupakan upaya pemanfaatan tanah dalam usaha tani dengan memperhatikan kemampuan tanah dan menerapkan kaidah-kaidah pengawetan tanah agar tanah yang digunakan memberikan hasil yang optimal. Maksud dari konservasi tanah adalah yang pertama menggunakan tanah sesuai dengan kemampuannya, yang kedua memperhatikan kesuburan dan produktivitas tanah dengan memperhatikan persyaratan yang diperlukan, yang ketiga memperbaiki, mempertahankan dan meningkatkan produktivitas serta kesuburan tanah, dan yang keempat menerapkan kaidah-kaidah konservasi tanah dalam bercocok tanam agar lahan usaha tani tidak rusak. Sedangkan untuk tujuan konservasi tanah ini, yang pertama mencegah kerusakan tanah akibat erosi, yang kedua memperbaiki tanah yang rusak, yang ketiga mengamankan dan memelihara produktivitas tanah agar tercapai produksi yang optimal dalam waktu tidak terbatas, dan yang keempat meningkatkan produktivitas lahan usaha tani. Nah, dengar kata lahan. Lahan adalah suatu lingkungan fisik yang memiliki batas tertentu dan mempengaruhi kemampuan penggunaan lahan. Pengelolaan lahan potensial yang kurang tepat dapat menimbulkan degradasi lahan. Apa itu degradasi lahan? Yaitu berkurangnya kapasitas tanah untuk menyediakan barang dan jasa, ekosistem, serta menjamin fungsinya secara signifikan. Degradasi lahan dapat terjadi secara alami, misalnya karena badai, banjir, kebakaran, dan letusan gunung berapi. Namun, degradasi lahan terlebih cenderung diperparah oleh aktivitas manusia. Nah, faktor yang mempengaruhinya, yang pertama penggunaan pupuk kimia, yang kedua penggunaan lahan untuk peternakan dan pengembalaan secara berlebihan, dan yang ketiga perubahan lahan dan penebangan kayu secara berlebihan. Nah, setelah ada faktor, ada penanggulangan lahannya. Penanggulangan lahan kritis dapat dilakukan dengan beberapa upaya. Yang pertama, optimalisasi pemanfaatan lahan untuk usaha-usaha produktif. Yang kedua, rehabilitas mangrove, rawa dan gambut. Yang ketiga, penghijauan, reboisasi. Dan yang keempat, pembangunan bangunan konservasi tanah seperti sumur resapan dan bangunan embung air. Dan yang terakhir, gerakan penanaman 1 miliar pohon. Sedangkan fungsi lahan menurut FAO yaitu fungsi yang terkait dengan produksi biomasa, yang kedua fungsi yang terkait dengan lingkungan, dan yang ketiga fungsi yang terkait tempat tinggal manusia untuk bermukim dan beraktivitas. Lahan potensial adalah lahan yang dapat dikelola manusia dengan biaya yang rendah untuk memberikan hasil yang tinggi. Oleh sebab itu, lahan potensial itu disebut dengan lahan produktif. Nah, lahan potensial itu sendiri dia terdiri atas dua. Yang pertama lahan kering dan yang kedua lahan basah. Lahan kering adalah seluruh daratan di permukaan bumi yang tidak tertutup air, sedangkan lahan basah meliputi daerah rawa, payau, gambut, lahan yang tertutup air secara tetap atau sementara oleh air tawar, payau, atau asin. Terakhir, kita masuk pada lembaga yang menyediakan dan memanfaatkan data geologi di Indonesia. Kegunaan peta geologi dan data tanah, yang pertama untuk eksplorasi sumber daya mineral dan energi konvensional. Yang kedua, rencana pembangunan dan tata ruang. Yang ketiga, transportasi dan komunikasi. Untuk pusat survei geologi, Badan Geologi yang memiliki tugas dan fungsi sebagai penyedia data informasi geologi dan geofisika di Indonesia berkewajiban untuk menyediakan data dasar geologi dengan skala lebih terinci. Lembaga yang menyediakan data geologi adalah
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Yang kedua BIG, Badan Informasi Geospasial. Yang ketiga BPN, yaitu Badan Pertahanan Nasional. Dan yang terakhir Bappenas, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Oke anak-anak semuanya, materi hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.